Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah sekelompok Bani Israel yang Allah kutuk menjadi kera. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran kisah-kisah umat terdahulu sebagai bahan pelajaran bagi umat yang akan datang setelahnya. Di antara kisah yang disebut dalam Al-Quran adalah kisah kaum yang dikutuk dan diubah oleh Allah menjadi kera. Kisah ini bukanlah dongeng semata. Allah mengutuk sekelompok kaum Bani Israel menjadi kera karena mereka berusaha untuk menipu Allah. Padahal sekali-kali Allah tidak dapat ditipu. Kaum tersebut hidup jauh sebelum masanya Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup di suatu desa yang dekat dengan laut. Imam Az-Zuhri menyatakan bahwa desa tersebut adalah Tobariyah yang dekat danau Tobariyah. Akan tetapi dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan riwayat-riwayat berbeda lainnya seperti Maknat, Ailah, ataupun Madian. Madian adalah suatu daerah yang terletak antara Ailah dan At-Tur, yang mana semuanya berada di tepi laut. Pada saat itu, dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa hari Sabtu dikhususkan untuk beribadah kepadanya dan dilarang mengambil ikan di laut. Akan tetapi, Allah memberikan ujian kepada mereka dengan munculnya ikan yang berlimpah tepat di hari Sabtu. Dan selain di hari Sabtu, ikan-ikan itu seakan-akan menjauh dan hilang dari mereka. Mengetahui hal ini, ada sebagian golongan yang menaruh perangkap ikan di hari Jumat petang hari agar memperoleh ikan yang banyak, kemudian diambil pada hari Ahad. Hal ini melanggar perintah Allah. Akibat kefasikan mereka itu, Allah mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Adapun sebagian yang lain yang melihat ini tanpa memberikan peringatan, mereka juga dikutuk menjadi kera. Dan sebagian yang memberi peringatan, mereka selamat dari kutukan itu. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 163 yang artinya, "Dan tanyakanlah pada Bani Israel tentang negeri yang terletak dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka, ikan-ikan mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik." Bukti lainnya ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 65 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu di hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Dari kisah tersebut ada yang beranggapan bahwa kera dan babi yang ada sekarang adalah hasil keturunan kaum Bani Israel yang dikutuk. Padahal Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Dan sesungguhnya Allah tidak menghancurkan atau tidak mengazab pada suatu kaum, maka Allah menjadikan mereka memiliki keturunan. Dan sesungguhnya kera dan khinzir telah ada sebelum pengutukan Bani Israel." Menurut hadis tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa kera dan babi yang sekarang ini bukan berasal dari keturunan Bani Israel yang dikutuk oleh Allah. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang riwayat selanjutnya tentang kera-kera kaum Bani Israel. Ada sebagian yang beranggapan bahwa setelah itu mereka mati begitu saja setelah 3 hari 3 malam. Hal ini agar mereka merasakan kehinaan di dunia sebelum mereka dimatikan. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa setelah menjadi kera, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi mereka ke wujud semula, dan yang berubah adalah hati-hati mereka dijadikan sebagaimana hati-hati kera yang serakah. Setengah ahli tafsir, yaitu menurut riwayat dari Imam Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abbas, semua mereka itu dikutuk sehingga berubah rupa menjadi kera. Tetapi setelah mereka menjadi kera itu, mereka tidak bisa makan dan tidak bisa minum, sehingga tidak sampai 3 hari mereka pun mati. Kemudian setengah ahli tafsir lainnya menafsirkan mereka disumpah Tuhan, sehingga mereka langsung bertukar menjadi kera, jalan dengan kaki 4, gigi berganti dengan saing. Tetapi lebih hebatlah azab itu, bahwa tubuh mereka tetap tubuh manusia, tetapi perangai sudah menjadi perangai kera. Mereka datang berkelompok-kelompok ke ladang orang. Bukan saja hasil ladang itu dimakannya sekenyang perut sampai berlebih ke lehernya, tetapi mengambil batang-batang pisang, ketela, jagung yang bertemu mereka dirusakkan dan dipatahkan. Sesudah hasil mereka ambil, dasar yang tinggal mereka rusakkan pula, sehingga tidak bisa tumbuh lagi. Kalau dikejar, mereka pun lari, dan dari tempat jauh ataupun hutan-hutan, mereka mencibir orang-orang yang mengejarnya. Akan tetapi jelasnya keturunan mereka telah terputus.
sehingga tidak tepat pernyataan bahwa kera-kera yang ada sekarang adalah hasil dari sekelompok kaum Bani Israel yang dikutuk. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.